Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada kawan-kawan saudara kita yang hari ini telah bergabung dan berpartisipasi pada carry event, webinar, dan donasi Startup Borneo Foundation bersama ACT pada materi yang ketiga ya hari ini. Pada materi yang ketiga hari ini kita akan disampaikan oleh materi kita yaitu bersama Muhammad Rida Wardana ya, beliau selaku senior marketing ACT di Kalimantan Selatan. Jadi hari ini beliau akan menyampaikan mengenai materi yaitu ACT berbisnis dan berbagi dengan shopping charity. Ya mungkin nanti di situ Masnya akan membahas tentang bagaimana mengajak masyarakat kita untuk berbelanja yang mungkin sekaligus beramal ya melalui program shopping charity-nya ACT. Nah, jadi nanti di situ Mas Rida ada waktu sekitar 30 menit ya untuk menyampaikan materinya. Setelah itu nanti akan dilanjutkan sesi tanya jawab sekitar waktu 30 menit juga. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan yang lainnya juga bergabung. Untuk saat ini, semoga nanti bertambah lagi. Ya mungkin bisa langsung saja kita berikan waktunya kepada Mas Rida. Silakan Mas Rida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan, para mitra Startup Borneo di webinar dan donasi untuk hashtag bersama lawan corona. Jadi insya Allah hari ini saya Muhammad Rida Wardana, panggil saja Mas Rida. Jadi hari ini saya ingin mengulas tentang program dari ACT yang khusus di-create untuk para UMKM. Jadi kita ada punya program campaign kita yaitu namanya shopping charity. Nah hari ini insya Allah saya akan mengupas tuntas dari awal bagaimana kolaborasi ini dijalankan sampai terakhir nanti misalkan pada saat bagaimana cara dari owner dari UMKM sendiri itu bisa berdonasi melalui ACT. Yang pertama, saya ingin menjelaskan dulu tentang ACT terlebih dahulu. Mungkin rekan-rekan mungkin ada yang belum mengerti atau belum mengetahui tentang ACT. Jadi ACT adalah aksi cepat tanggap yang dimana pada tanggal 21 April tahun 2005 itu secara resmi itu diluncurkan sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Di mana untuk memperluas karya, di mana ACT mengembangkan aktivitasnya, mulai dari kegiatan tanggap darurat, kemudian mengembangkan kegiatannya ke program-program pemulihan pasca bencana, pemberdayaan, bahkan pengembangan masyarakat, serta program-program yang berbasis spiritual, seperti kurban, zakat, dan wakaf. Nah, untuk di tahun 2014 next menjadi awal bagi ACT untuk menjalin kolaborasi kemanusiaan dunia, di mana bersama dengan visi baru yaitu menjadi lembaga kemanusiaan global profesional berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global untuk ingin mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik, di mana menghadirkan sebuah dunia yang nyaman bagi umat manusia, di mana memiliki peradaban dunia di bawah naungan cahaya ilahi.
Nah, jadi kita ada punya visi misi untuk dari ACT sendiri. Kita visi misi kita itu adalah ada 3 pilar, di mana ada kemanusiaan, kedermawanan, dan kerelawanan. Jadi visi misi dari ACT sendiri itu menjadi organisasi kemanusiaan global profesional berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik. Jadi itu pengantar prolog dari ACT, dan sekarang saya ingin men-share untuk PowerPoint yang akan saya tampilkan. Baik, kita mulai. Baik, ini rekan-rekan, ini kantor aksi cepat tanggap cabang Kalimantan Selatan. Jadi kantor kita berada di Jalan Ayani kilometer 2,5. Ini saya dari Riau. Nah, jadi peluang bisa kita perhatikan nanti saya coba ke sini. bahwa bulan November sampai sekarang, untuk sudah di kantor ACT itu ada di PAL 5. Menggunakan soal tadi Kak yang Nah, jadi di mana di kantor nanti ada kesempatan itu di kantor kita di Ayani, maaf. Pindah gitu. Soalnya ada kesempatan di Riau tuh seperti itu ya. Jadi Iya. nah, ini kantor aksi cepat tanggap cabang Kalimantan Selatan. Oke. Nah, jadi ini kantor kita di PAL 5,5. Nah, ini adalah tabel di media online kita di mediaindonesia.com, di mana ternyata Indonesia itu adalah ternyata negara paling dermawan dari beberapa negara, dan itu kita dapat ranking itu di melalui website di mediaindonesia.com. Dan ini adalah Indonesia ternyata negara paling dermawan. Nah, mengapa kita menjadikan campaign dari ACT itu adalah Indonesia Dermawan? Nah, karena keterangan dari beberapa media-media, terutama media Indonesia yang sudah saya perhatikan tadi, bahwa memang ini adalah campaign kita di ACT, itu adalah hashtag kita Indonesia Dermawan. Nah, ACT sendiri kita memiliki ada beberapa program-program yang saat ini kita bisa menikmati, atau mungkin para donatur bisa menikmati semuanya. Itu ada ACT. ACT adalah lembaga kemanusiaan. Jadi lembaga kemanusiaan di mana semua mengetahui tentang ACT. Jadi ACT itu lembaga kemanusiaannya. Dan di mana teman dari para relawan atau implementator kita di lapangan itu adalah namanya MRI. Jadi Masyarakat Relawan Indonesia. Inilah teman-teman relawan kita yang saat ini membantu kita pada saat terjadi COVID-19. Jadi teman-teman dari MRI di sini para relawan kita ikut terus membantu tentang di mana misalkan ada penyemprotan disinfektan, teman-teman dari relawan MRI yang turun untuk dalam artian mereka sendiri yang ikut menyemprotkan disinfektannya. Nah, setelah itu kita ada punya brand yang namanya SKDI atau Solidaritas Kemanusiaan Dunia Islam. Nah, ini dalam artian keseluruhan solidaritas kemanusiaan dunia Islam ini seperti Bumi Syam, Palestina, Suriah, Yaman itu diakumulasikan dengan program-program SKDI, tapi tetap di bawah di ACT. Nah, lanjut untuk kurban, ini biasanya untuk di bulan Idul Adha atau bulan kurban, ada Global Wakaf yang misalkan para rekan-rekan Arab Borneo ingin memiliki tanah atau ingin diwakafkan, bisa melalui Global Wakaf ACT. Nah, ada juga Global Zakat untuk melayani tentang program-program zakat. Seperti itu. Nah, kita masuk ke program materi kita, yaitu adalah Shopping Charity with ACT. Prolognya adalah saat ini Indonesia tengah diuji dan dengan berbagai bencana alam terjadi di banyak wilayah yang terdampak pada bencana sosial, di mana ACT hadir dengan program-program kemanusiaan yang bervariatif menjadi bagian dari solusi di tengah masyarakat. Jadi waktu terjadi berbagai bencana alam dan juga terjadi seperti COVID-19 ini, atau mungkin
bencana alam yang seperti terjadi di kemarin di Palu Sigi Donggala, di Lombok segala macam, ataupun di banjir di daerah terutama di daerah Kalsel juga kemarin. Ini juga jadi beberapa program-program kemanusiaan yang berarti untuk menjadi bagian dari solusi di tengah masyarakat kita. Jadi Shopping Charity inilah program yang mengajak seluruh pelaku usaha di Indonesia untuk menambah nilai brand produk usahanya sebagai sebuah usaha brand kemanusiaan yang menjadikan produk usaha sebagai salah satu sarana konsumen berbagi kepada saudara yang membutuhkan. Jadi disinilah bentuk program-program Shopping Charity kita. Jadi para UMKM sendiri itu bisa menjadikan sebuah jembatan, jadi jembatan konsumen dia untuk bisa berbagi atau bisa berdonasi melalui UMKM itu sendiri, seperti itu. Nah, lanjut. Jadi arahannya itu seperti ini. Jadi berbelanja sambil beramal di Shopping Charity ACT. Jadi kawan-kawan, jadi membeli satu produk itu sama dengan membantu dengan satu orang. Nah, jadi misalkan ada misalkan toko fashion, ada satu baju. Nah, satu baju misalkan di harga misalkan 100.000. Nah, 100.000. Jadi di mana keuntungan misalkan profit dari kawan-kawan yang sudah diakumulasikan atau mungkin sudah dihitungkan profit HPP segala macam, itu teman-teman bisa menyisikan misalkan dari 100.000 mungkin Rp1.000 itu untuk beramal. Jadi konsumen itu udah misalnya sudah dapat baju, ini kan sudah dapat kesenangan dunia nih, aku udah dapat baju baru. Nah, setelah itu kita berikan juga kesenangan juga di akhirat. Jadi keberkahannya 2 kali lipat. Jadi dia udah dapat kesenangan bahwa aku sudah dapat baju baru, dan insya Allah juga mendapatkan keberkahan juga untuk donasi yang diberikan. Nah, seperti itu bentuknya. Nah, ini kita lihat bentuk sinerginya, di mana teman-teman atau pelaku usaha atau para UMKM itu berusahanya dan juga ada space di toko gerai store. Jadi misalkan diizinkan untuk menempatkan misalkan logo di misalkan kayak di dalam bentuk misalkan makanan. Nah, dalam bentuk makanan misalkan sudah ada bentuk banner biasanya kan di kemasan mereka, itu misalkan meminta untuk ada tambahan logo ACT misalkan di kemasan, silakan teman-teman ajukan seperti itu. Jadi bisa nanti misalkan donate by ACT, itu makanya itu bentuk sendiri seperti itu. Nah, campaign programnya 100.000 misalkan dari Rp1.000 tadi untuk kemanusiaan seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, ini untuk ada ACT untuk pengelolaan dananya, di mana pengelolaan dana manusianya dan juga implementasi programnya. Nah, ini mekanisme kolaborasinya. Jadi di mana ACT itu menyiapkan draft kolaborasi yang akan kita share melalui WhatsApp. Nah, setelah itu nanti ACT akan menyediakan tools campaign-nya. Jadi Postdik yang akan kita share nanti akan saya perlihatkan untuk postingnya seperti apa contohnya, dan juga ada desain spanduk jika keinginan dari teman-teman dari pelaku usaha ingin menempatkan spanduk misalkan di depan tokonya, itu ada desain spanduk di ACT, nanti akan kita buatkan desainnya juga, desain banner misalkan ternyata mungkin tempat dari UMKM misalkan tidak terlalu besar, kalau misalkan pengen banner, nanti kita akan desainkan banner. Yang kedua ada campaign program. Jadi campaign programnya misalkan misalkan salah satu dari teman-teman dari UMKM juga pengen, saya pengen khusus untuk Palestina nih. Oke, nanti kita akan buatkan untuk campaign programnya adalah campaign program untuk Palestina. Seperti itu. Nomor 3, pengelolaan dan implementasi dana kemanusiaan. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa ini untuk kita pengelolaan dananya untuk ke Palestina, implementasinya untuk ke Palestina atau mungkin ke untuk diserahkan di daerah Kalsel. Nah, untuk yang di ACT Kalsel ada di BNI
syariah dan juga di bank pasar. Nah, menyediakan produk yang akan dijadikan brand donasi, saya bilang jangan dalam bentuk kemasan. Kalau misalkan dari pelaku usaha atau UMKM ingin berkenan untuk ditambahkan logo ACT dari kemasan tersebut. Misalkan yang ketiga juga di toko gerai apa nih? Ya tadi ada spanduk, banner seperti itu. Dan yang terakhir ini setiap di akhir bulan. Jadi akumulasinya teman-teman misalkan dalam bentuk per bulan. Jadi misalkan nanti di akhir bulan nanti silakan bisa ditransfer atau ingin kan ya Mas Rida bisa ambil, bisa langsung ambil atau rekan-rekan kan lagi jalan misalkan di daerah PAL 5 pengen sekalian datang ke kantor untuk untuk donasi bisa langsung datang ke kantor kita. Nah, cuman beberapa mitra-mitra ACT atau mitra-mitra kolaborasi kita dengan Shopping Charity rata-rata itu mereka pakai transfer karena kita juga tahu bahwa rutinitas lalu lintas juga untuk untuk lalu lintas di bisnis mereka juga kita juga tahu bahwa mungkin mereka sibuk atau seperti apa. Nah itu yang kita ingin mengakomodir. Jadi kalau misalkan bisa melalui transfer saja. Nah yang terakhir ada penerima manfaatnya atau beneficiaries yang di mana masyarakat umum atau nasional dan globalnya untuk korban bencana alam dan bencana kemanusiaan seperti itu. Nah ini benefitnya, ini menambah positif dari produk usaha yang dimiliki. Jadi beberapa mitra-mitra kita dari mitra-mitra Shopping Charity kita itu mendapatkan feedback dari konsumen-konsumen mereka bahwa memang mereka jadi tempat donasi terbaik. Jadi memang dari konsumen itu anggapannya saya sudah membeli beberapa produk usaha mereka itu sudah sekalian donasi. Jadi istilahnya sudah satu kali jalan, nah itu udah bisa dapat. Saya bilang tadi hablum minan nasi jalan, hablum min ukhra jalan juga seperti itu. Jadi nilai positif juga di produk usaha yang dimiliki. Nah yang kedua meningkatkan image juga. Jadi meningkatkan image di mata masyarakat juga sebagai salah satu perusahaan atau UMKM yang juga memiliki misi sosial. Jadi bukan hanya profit oriented saja, tapi profit juga saya bilang hablum minan nasi jalan, hablum min ukhra juga jalan seperti itu. Nah yang ketiga bukti kepedulian pelaku usaha dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi kalau sudah terdampak. Jadi nanti kita juga program Shopping Charity ini kita insya Allah setiap 1 minggu sekali kita akan naikkan posdik yang sudah dan juga yang mitra-mitra yang sudah terjalin itu kita akan naikkan 1 minggu sekali di IG story-nya media sosialnya ACT Kalsel. IG story di @ACT-Kalsel. Nah ini saya akan lihatkan posdik. Nah ini beberapa mitra-mitra Shopping Charity yang sudah bergabung di mitra-mitra Shopping Charity kita, yaitu yang ini beberapa posdik kita. Jadi ada beberapa yang memang ada fokus, misalkan ada satu contoh itu fokus misalkan dari Sapian itu fokus untuk Palestina. Jadi donasi yang akan diberikan setiap akhir bulan itu donasi khusus untuk Palestina. Nah tapi tidak dari istilahnya memang ini adalah serta-merta ada pesan dari owner sendiri. Jadi misalkan, aku pengen kebetulan memang mungkin lagi epic untuk COVID-19 nih. Jadi misalkan aku pengen donasi dah untuk COVID-19 atau mungkin untuk program untuk yang COVID-19 ini bisa. Jadi ini adalah keikhlasan dari para mitra sendiri. Jadi bagaimanapun juga, Shopping Charity adalah kita jembatan program untuk para UMKM yang ingin bergabung untuk juga menjadi jembatan untuk donasi kepada para konsumen-konsumen. Jadi ada beberapa mitra-mitra, kebetulan mitra-mitra yang saya tampilkan ini adalah mitra-mitra makanan. Tidak mengecewakan. Jadi beberapa sudah ada mitra-mitra kita yang seperti fashion, ada juga toko-toko yang selain fashion ada kemarin itu
ada beberapa, saya sih makanan fashion sih, beberapa makanan fashion, ada juga toko-toko kado juga seperti itu, ada toko-toko boneka dan makanan. Kebetulan yang saya pegang banyak di makanan seperti itu. Nah, juga dari Mitra Shopping Charity itu silakan memilih untuk program-programnya. Jadi saya bilang tidak terpaku pada misalkan salah satu program. Nah, ini beberapa program ACT yang sudah sekarang kita kolaborasikan. Jadi ada bersama ini untuk yang pertama ada yang Ayo Bersama Lawan Corona. Ini adalah untuk program campaign kita di nasional. Ini program Bersama Lawan Corona. Dan juga untuk yang SKDI tadi ada Palestina. Dan itu ada kemarin di Pulau Sebuku, itu juga kemarin program kita, program lokal. Ya, kita ada juga program lokal, jadi bukan hanya program-program nasional, tapi program lokal juga seperti kemarin kebakaran Pulau Sebuku. Dan juga sekarang sedang pembangunan juga untuk renovasi masjidnya di Langgar, kalau nggak salah, musola di Pulau Sebuku. Yang insya Allah juga semoga bisa bisa live untuk bulan puasa ini. Dan juga kita ada kurban, kita ada kurban juga untuk Palestina Suriah juga, dan juga beberapa untuk kurban nasional juga. Jadi ini saya tampilkan adalah kurban yang untuk Palestina atau di bumi Syam. Lanjut ada juga wakaf. Nah, wakaf kita ini ada program kita sudah sumur wakaf. Jadi sumur wakaf kita itu sudah kita lakukan itu di daerah Tanah Laut atau di daerah Tanah Laut itu sudah kita adakan sumur wakaf juga seperti itu. Nah, dan juga untuk zakat ini untuk yang ingin akadnya itu adalah program zakat. Oke, mungkin dari itu yang bisa saya jelaskan rekan-rekan atau para teman-teman dari Sekolah Borneo. Baik, sebelum pertanyaan, mungkin saya ingin sedikit memberikan video sedikit tentang program-program ACT. Mohon izin dari kawan-kawan. Sadarkah kita, saudaraku, betapa berharganya setiap detik yang berlalu? Takkan pernah kita kembali menjumpainya. Di setiap hela nafas, detak jantung, ulas senyuman, atau sesaat menetes air mata. Atas izin Allah, waktu bisa mengubah sedikit atau segalanya. Dalam sekejap, nyawa bisa tercabut tanpa isyarat, tanpa tanda bahaya. Dalam sekali klik, fitnanan keji bisa menyebar ke seluruh jagat maya. Dalam satu tarikan pelatuk, semburan peluru menembus tubuh-tubuh tak berdosa. Bahkan dalam satu ledakan, sebuah kota dan kehidupan di atasnya luluh lantak tak bersisa. Namun sebaliknya, dalam sekedip mata, seseorang bisa terluput dari kematiannya. Dalam sedetik juga, tangis seorang bayi yang selamat dari reruntuhan bangunan membawa kita larut dalam haru bahagia. Dalam berbagai momentum kemanusiaan yang dihadirkannya, ratusan, ribuan, bahkan jutaan manusia merindukan pertolongan kita.
dalam bencana alam yang hadir seketika. Konflik berdarah berabad lamanya, hingga kemiskinan yang seolah tak akan pernah binasa. Dalam detik demi detik krusial itu, kita semua adalah jalan pertolongannya bagi sesama. Bersegeranya kita mengantar kepedulian bisa menghapus air mata, melipur lara, dan menjadi pengobat pedihnya luka. Dalam segala kegelapan masa, kita hadirkan kembali asa, memanusiakan kembali jiwa kemanusiaan kita. Ya, jazakallahu khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Rida yang telah menyampaikan darinya, kepada rekan-rekan sekalian di webinar yang ingin menanyakan satu hal kepada Mas Rida, dipersilahkan. Mulai sekarang bisa juga melalui chat, bisa kita bacakan juga nanti secara langsung. Sambil menunggu kawan-kawan untuk bertanya, ya mungkin ada hal-hal lagi juga yang mungkin ingin disampaikan lagi oleh Mas Rida juga bisa. Oke, siap. Yang pasti kawan-kawan semua, untuk ACT sendiri, kita mohon support dari kawan-kawan semua. Kita sedang untuk terus membersamai, juga terus bersama bimbayan lah kalau bahasa Banjar itu, kita sama-sama untuk terus bersamai para warga yang terdampak. Dan untuk hari ini saya dapat update dari tim dari ACT Pusat bahwa hari ini sudah di launching juga itu untuk operasi beras gratis bersama TNI untuk 200.000 keluarga. Jadi ini beberapa campaign kita sudah kita coba untuk kita munculkan atau kita coba prospekkan kepada para donatur, bahwa kemarin kita juga sudah menyelenggarakan juga program-program 1.000 ton untuk di markas besar TNI Jakarta. Jadi hari ini baru kita launching untuk layanan makan humanity food truck dan warteg gratis. Nah, itu juga jadi beberapa salah satu pelayanan juga pada para warga yang terdampak. Nah, yang pasti juga kemarin juga kita juga di kantor pusat sendiri di wilayah Jawa
itu sudah layanan sudah launching juga untuk layanan warteg gratis untuk menyebar di banyak kota. Jadi itu sudah hampir, alhamdulillah sudah 1.000 warteg yang sudah kita kolaborasikan. Jadi di mana kita juga meng-create juga untuk saat fasilitas yang memang sekarang kan sudah mulai di para pekerja juga mulai dirumahkan, sudah mulai bisa kita lihat bahwa memang di jalan pun sudah tidak mulai kalau bisa dibilang kita sudah sering lihat orang ojek online juga untuk beli makan atau mungkin di UMKM terutama yang untuk kota-kota sendiri untuk menjaga stabilitas dari UMKM sendiri. Kita berikan kemarin ada program-program yang namanya dari ACT, itu program itu adalah OMG atau operasi makan gratis. Nah ini juga menyangkut juga pertanyaan dari Bang Niko yang saya lihat di grup chat juga. Ya ini ada untuk program Corona Kalsel bagaimana? Apakah ada info yang update? Nah untuk program-program untuk yang di ACT Kalsel, terutama di program Corona Kalsel, untuk info update ini maksudnya info update yang untuk apakah program ACT seperti itu atau karena untuk kalau saya coba akomodir untuk program-program ACT untuk info update-nya sendiri, kita sudah melakukan penyemprotan disinfektan yang dimana kita sudah update juga di media sosial kita di @ACT Kalsel. Jadi penyemprotan disinfektan terus dilakukan juga oleh kawan-kawan dari MRI di beberapa kabupaten yang terdapat MRI. Jadi ada teman-teman relawan kita. Jadi kita sudah beberapa sudah mengadakan penyemprotan juga. Jadi mungkin bisa teman-teman lihat di media sosial kita. Jadi kita di 8 kota dan kabupaten itu sudah kita update untuk ikhtiar kita. Jadi bersama lawan corona yang bisa kita lihat bahwa memang di 8 kabupaten itu sudah kita mengadakan penyemprotan, terutama di 22 masjid atau musola, dan juga ada 10 rumah sakit, instansi perkantoran, dan juga 26 sekolah atau pesantren dengan 69 aksi bantuan yang melibatkan 237 relawan, insya Allah yang bermanfaat bagi 24.400 sekian saudara sebangsa. Jadi kita juga ada penyemprotan untuk di daerah Banjarmasin sendiri, kita juga ada operasi pangan untuk penyemprotan disinfektan, itu menyebar di seluruh 8 kota yang kabupaten yang ada terdapat teman-teman dari MRI, dan juga kita juga terus memberikan kemarin kita alhamdulillah sudah saya bilang tadi ada hampir sekitar 4 rumah sakit yang menjadi rujukan kemarin. Itu kemarin terutama di Ulindes kita sudah bagikan masker N95 dan juga masker bedah. Itu juga kita masker medis ya. Masker medis yang sudah kita bagikan ke beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan. Seperti kemarin di Plehari, di Tanah Laut juga itu sudah kita kasihkan juga. Jadi kemarin sudah ada untuk pembagian masker itu khusus untuk para tenaga medis atau teman-teman dari para garda terdepan kita untuk terus membersamai kita. Jadi mohon doa dari para kawan-kawan semua bahwa memang semoga teman-teman di garda terdepan untuk terus membersamai, untuk terus meminimalisir virus corona yang ada terdapat terutama di Banjarmasin, karena memang dampaknya sangat luar biasa, terutama bukan hanya UMKM. Nah, saya bilang seperti tadi, Shopping Charity sendiri itu beberapa mitra-mitra dari Shopping Charity kita, mitra UMKM kita, itu juga beberapa ada yang banyak sekali yang terdampak juga. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Memang apalagi mitra-mitra Shopping Charity kita itu sudah mulai misalnya mereka Mas untuk saat ini mungkin mereka tetap ternyata saya bilang jangan-jangan nih teman-teman dari mitra Shopping Charity di ACT mungkin saya bilang mungkin akan ada yang beberapa yang stop untuk untuk donasi, tapi ternyata mereka malah terus ikut donasi. Saya dalam
mereka selalu mereka bilang seperti ini bahwa memang semoga ada keberkahan Mas dengan sedekah itu bisa memberikan keberkahan untuk UMKM mereka juga, karena memang saya tadi baru saja ke mitra kita di Shopping Charity juga, saya juga sudah komunikasi dengan mereka. Jadi kemarin sebelum hari ini mitra Shopping Charity kita tadi donasi. Jadi donasi dia dalam bentuk lelang. Jadi dia lelang salah satu barang yang mereka jual itu mereka lelang. Jadi itu untuk semuanya untuk donasi. Dan alhamdulillah kata beliau sendiri ini, saya langsung tadi langsung ngomong dengan ownernya langsung. Jadi setelah ada lelang ini Mas, saya bilang mereka bilang alhamdulillah sudah mulai sudah mulai kondusif. Jadi saya bilang mereka juga pada saat saya ngomong itu saya bilang siapa tahu dari adanya pandemi seperti ini, situasi seperti ini, ada keberkahan yang bisa kita kita bisa dapat hikmah dari situasi seperti ini. Jadi jangan pernah untuk bisa karena saya selalu bilang bahwa memang ke beberapa mitra Shopping Charity saya bilang kalau misalkan mungkin Pian saat ini mungkin belum ini, saya bilang tidak usah dipaksakan Bu untuk ini. Tapi ternyata alhamdulillah tetap donasi. Maka mereka selalu ingat bahwa memang kata mereka sedekah memudahkan urusan di dunia saudara kita. Jadi sedekah itu memudahkan urusan dunia. Jadi saudara kita memudahkan urusan akhirat kita. Nah itu. Jadi kata-kata yang selalu saya coba untuk bangun. Jadi sedekah memudahkan urusan sedekah memudahkan urusan dunia. Saudara kita memudahkan urusan akhirat kita. Nah itu. Jadi seperti saya bilang sabda di hadis riwayat Muslim itu ada saya hampir lupa. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membebaskan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah Azza wa Jalla akan melepaskannya dari satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan akhirat. Nah itu juga jadi kita membangun paradigma juga seperti itu. Dan juga kita juga selalu memberikan energi juga bahwa memang sedekah tidak mengurangi harta. Jadi seperti saya bilang, saya kutip dari hadis riwayat Muslim, infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya atau menyimpan tanpa mau mensedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rezeki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu, dan jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Ya mungkin itu sedikit prolog dari saya untuk teman-teman semua, seperti itu. Oke, ini ada lagi mungkin dari Zoom. Iya, ada lagi pertanyaan itu. Dari Mas Yusono ya, di chat. Oke, saya bacakan ya. Jadi bagus nih Mas soal membantu orang yang sedang dalam musibah kayak gini. Terus saya mau tanya tentang ACT, apa ada yang ingin membuat sesuatu seperti buka tempat sharing kehidupan, karena dengan saya sering menemui anak muda bunuh diri. Waduh. Nah, kali aja sesudah program Corona bikin sesuatu yang bisa membantu orang-orang yang cuma ingin minta solusi. Jangan sih orang bunuh diri itu kan dari masalah yang nggak bisa dibagikan sama orang lain. Waduh. Masya Allah sekali, ini luar biasa. Oke. ACT kita membahas kemanusiaan, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan dari teman-teman, insya Allah ini akan kita tampung, akan kita coba komunikasikan dengan tim ACT. Jadi memang ini juga salah satu bentuk apresiasi juga buat ACT juga. Jadi kawan-kawan misalkan ada yang ingin ada punya beberapa mungkin ada yang pengen diutarakan ke ACT, atau mungkin pengen program-program yang yang pengen di kita ini, kita bisa kolaborasikan seperti itu. Dan juga ini juga salah satu bentuk kolaborasi juga. Terima kasih Bang Ria, Bang Adam, juga kawan-kawan dari Sarab Borneo juga. Ini juga jadi salah satu bentuk apresiasi
pada sekarang yang pandemik yang kita bisa kita lakukan ya seperti ini. Jadi insya Allah orang-orang dermawan di Kalsel itu saya bilang tidak akan kekurangan, karena inilah kita teman-teman ya, dari mohon bantuan dari teman-teman Serat Borneo, kita coba menjaring para pengusaha-pengusaha yang mungkin mereka bingung sendiri ingin berdonasi atau berinfak melalui siapa. Nah, ini dari teman masyarakat Borneo mungkin siapa tahu mungkin punya relasi, kalau kawan-kawan dari tim dari Serat Borneo bisa langsung hubungi tim ACT untuk kita bisa berkolaborasi ini. Apalagi saya bilang kita juga lihat mungkin teman-teman bisa lihat di media sosial juga ya. Jadi beberapa influencer juga di Jawa sana, mereka saling bantu ya kan, seperti itu. Nah, saya pengen lihat bahwa di Kalsel juga yuk kita bisa kita kembangkan nih, di teman-teman di Kalsel juga kita bisa kolaborasi nih juga seperti itu. Jadi jangan kita bangun generasi muda yang mereka benar-benar bisa kita bawa, dan kita juga ikut berdakwah juga kepada kawan-kawan semua, sama seperti saya bilang tadi tentang tempat sharing kehidupan seperti itu. Secara Borneo juga kita juga bisa sharing juga, bukan hanya kita bisa sharing segala macam, tapi kita bisa sharing nih apa yang pengen teman-teman bisa kita aksi. Kita bilang aksi cepat tanggap, aksi kita lah yang kita utamakan, kawan-kawan. Jadi ini juga salah satu bentuk saya sangat mengapresiasi sekali dengan teman-teman dari Serat Borneo yang sudah terus berkolaborasi. Terima kasih juga untuk kawan-kawan dari Serat Borneo yang sudah terus mengajak kita untuk kolaborasi terus sama ACT, karena memang seperti hashtag yang di banner yang di belakang saya, bahwa kedermawanan kita bantu sehatkan bangsa. Oke, terima kasih. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan moderator. Ya, waktu Mas ya, tinggal ada 8 menit. Apalagi ada yang bertanya. Oke, ya Mas Adam. Waduh, Mas Adam nih langsung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya nih dengan Ustadz Rida. Ya, Ustadz, silakan. Ustadz Ridho Al-ACT. Masya Allah. Begini Ustadz, mungkin untuk kawan-kawan nih, termasuk nanti kita sendiri, kita kan kalau yang tadi mungkin banyak produknya produk fisik gitu kan. Nah, untuk kawan-kawan di startup mungkin ingin di shopping charity ini bagaimana nanti teknisnya? Kan kita ada produknya mungkin dalam bentuk jasa, ada berbasis fee, beda-beda gitu kan. Nanti apakah bisa itu terus nanti di aplikasi kita nanti penempatan mungkin campaign atau logo dari ACT nanti itu seperti apa? Mungkin itu aja Ustaz. Siap. Terima kasih Ustaz Adam atas pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan bagus nih buat kawan-kawan, karena memang saya sangat lihat sekali, saya lihat beberapa digital saya bilang produk digital yang sudah mungkin sudah terkenal lah seperti itu. Jadi mungkin dari kawan-kawan sendiri bisa nanti pada saat misalkan ada punya produk, jadi misalkan kayak tadi di aplikasi sendiri itu nanti bisa mungkin disediakan mungkin ada di dalam aplikasi mungkin ada list, kan ada untuk donasi, atau misalkan untuk donasi ada salah satu saya bilang tuh
klik ya, ada satu klik, klik itu untuk donasi. Jadi itu bisa juga mempermudah. Jadi mempermudah para konsumen itu bisa mengklik, satu kali klik itu sudah langsung masuk donasinya melalui ACT. Jadi istilahnya kita bisa mempermudah konsumen juga untuk bisa langsung ngeklik di sana juga terpampang juga program-program ACT. Nah, jadi nanti kawan-kawan misalkan pengen posdiknya nanti akan kita buatkan posdiknya seperti itu. Jadi bagaimanapun kalau misalkan tentang posdik ini nanti kemungkinan kalau misalkan saya sih ada pemikiran untuk Sarab Borneo ini kita akan buatkan rekening VA. Jadi rekening VA ini khusus untuk jadi kita biar di data center ACT ketahuan. Jadi mengetahui bahwa ini dari kawan-kawan dari Sarab Borneo atau mungkin dari kesatuan dari komunitas Sarab Borneo. Nah, jadi ya kawan-kawan misalkan mau ingin transfer segala macam atau mau aplikasinya masuk ke rekeningnya di satu rekening aja. Jadi rekening ACT nanti kita buatkan namanya rekening virtual account. Jadi virtual account itu nanti akan menjadikan data di ACT bahwa itu atas nama Sarab Borneo itu, tapi atas nama Sarab Borneo itu hanya untuk di data center kita. Tapi kalau konsumen itu mengetahui untuk nomor rekening VI itu adalah nomor rekeningnya VI ACT atas nama Aksi Cepat Tanggap. Seperti itu Mas. Ya. Mungkin tambahan Ustadz Rida mau tanya lagi. Misalnya kan nih ada kawan-kawan YouTuber gitu atau kawan-kawan. Siap, Bang. Jadi misalnya dia kan kontennya video. Jadi misalnya dalam videonya kan ada iklan Google. Jadi misalnya boleh nggak dia nampilin di videonya atau di captionnya misalnya setiap Anda menonton iklan pada video ini maka Anda ikut berpartisipasi dalam donasi donasi ke Aksi Cepat Tanggap gitu. Boleh nggak gitu Ustaz? Siap, Bang. Nah, makanya tadi Ulun mohon izin mungkin dari kawan-kawan dari Sarab Borneo, terutama Bang Dija dan Bang Adam. Misalkan nanti saya bilang misalkan dia termasuk dari komunitas dari Sarab Borneo. Jadi saya bisa mantau dari data centernya ACT bahwa ini dari misalkan dari dari anggota komunitas nih ada yang dari mungkin dari penonton dari YouTube-nya untuk bisa masuk ke sini. Jadi saya bilang itu silahkan jadi kawan-kawan sini. Jadi istilahnya makanya nanti saya bilang logo ACT bisa nanti kita bisa kita sandingkan juga dengan logo Sarab Borneo. Jadi secara resmi itu identitas dari anggota Sarab Borneo seperti itu. Jadi kita akan buatkan VA nanti logo ACT dan juga ada logo dari Sarab Borneo. Nanti kita akan buatkan posdiknya. Nah itu makanya saya bilang dari komunitas, tapi dia jadi atas nama komunitas gitu Bang. Jadi atas nama komunitas, jadi biar kita mengetahui bahwa ini tingkat efektivitas dari dari tingkat efektivitasnya, bahwa ini sudah ini mungkin sudah pas nih dengan kontennya seperti itu. Jadi misalkan di satu komunitas Sarab Borneo itu fokus misalkan satu kampanye misalkan fokus untuk campaign untuk corona misalkan. Nah itu jadi kesatuan gitu Bang. Seperti itu. Jadi bentuknya seperti itu. Kalau misalkan pengen macam nanti kita akan buatkan posdiknya atau mungkin banner lah. Kalau misalkan di web atau bikin website itu kan di atas tulisnya ada banner 4x1 3x1 ya Pak Ustadz ya. Seperti itu nanti bisa langsung ditambahkan nanti di website tersebut seperti itu Ustadz. Siap. Ya. Terima kasih Ustadz Adam atas pertanyaannya yang sangat Masya Allah. Ulun semoga bisa kita ingin sih Ulun pribadi ingin sekali kawan-kawan dari Sarab Borneo ini menjadi salah satu philanthropy mover kita bilangnya. Philanthropy mover untuk ACT jadi bisa menjadi salah satu bukan hanya kita buatkan kita meng-create komunitas ini komunitas philanthropy. Siapa tahu kita dari Aceh sendiri, kita ingin buat komunitas dermawan.
seperti itu. Jadi komunitas dermawan, di mana saya bilang tadi kan di awal tadi adalah kita ada punya hashtag itu Indonesia Dermawan. Nah, kita pengen juga mungkin di Kalsel ini mungkin bisa jadi salah satu proyek juga untuk ini komunitas dermawan Sarak Borneo seperti itu. Jadi juga menjadikan salah satu campaign juga untuk bisa menggerakkan juga mungkin siapa tahu mungkin ada generasi-generasi selanjutnya yang ingin masuk ke Sarak Borneo. Dia sudah mengenal bahwa Sarak Borneo ini bukan hanya hablum minanas, tapi hablum minallahnya juga dapat seperti itu. Nah itu yang ingin Ulun coba mengkreat. Tapi mohon maaf Ustaz Adam terlalu panjang saya menjelaskannya Ustaz Adam. Nah, terima kasih Ustaz Al-Ustaz Ridha Al-ACT. Masih ada yang ingin bertanya? Mas Budi. Mas Budi nonton aja tuh. Kenapa? Mendengar aja, mendengar. Ada yang mau diinstruksikan Mas Budi? Sudah oke. Intinya pokoknya keren lah Sarak Borneo ini. Sering-sering kolaborasi sama ACT, ya. Ya. Sama rumah singgah juga ya. Jangan disebut. Bang Adam gimana amsi? Nanti rumah singgah.id itu jadi partnernya ACT juga. Oh iya. Ya, sip. Doain aja segera launching lah. Amin. Doain segera launching. Amin. Ya. Ya, sip, pas. Nah, ada yang baru join. Gimana ini, Bang? Halo, Mas Niko. Bagaimana ini? Bentuk kolaborasi terkait program OPG, OMC, dan juga OWG. Kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman dari Gojek sendiri. Insya Allah polanya kita pakai Gojek. Ya. Itu ada suara ini ya, double ya? Ada yang nelpon semua. Ada yang nelpon mungkin. Sorry. Suara saya. Oh, dari Bang Budi ya. Oke, kalau misalkan sudah sih, ini sudah sesinya 1 jam. Kalau mau ditutup atau jika ada pertanyaan lagi bisa sih. Kalau misalkan sudah cukup bisa ditutup, Bang Mimin. Kita dulu lah supaya lebih santai, tutup dulu. Jadi terima kasih. Di sini kami sampaikan kepada Mas Ridho, Ustadz Ridho Al-ACT ya, Mas Adi. Jadi ya, saya jujur beberapa hari memang saya ikut di Zoom tapi nggak bisa mendengarin karena kemarin sibuk dan mau adab. Jadi hari ini yang benar-benar dengerin. Ya, hari ini karena kita moderator mau nggak mau kita harus dengerin. Kebetulan luar biasa materinya, ya jujur bukan kita membesar-besarkan, menggugah kita juga belum secara pribadi, tambah mau mikir lagi ini gimana kita supaya bisa kolaborasi terus dengan ACT kan, dengan kawan-kawan di Sarak Borneo. Kita tertarik sekali dengan charity, shopping charity-nya ACT, dan kita di digitalisasi mungkin banyak lah ide-ide kawan-kawan nanti yang bisa kita membuat ACT lebih cepat, lebih besar di Kalimantan Selatan. Ya, dari sisi humanity-nya juga tentu kita Sarak Borneo juga sebagai yayasan kita perlu sekali itu. Jadi ya mudah-mudahan ke depannya kita niatkan untuk bisa terus berlanjut. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini oleh Mas Ridho diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Takbir. Manfaat bagi semua di orang-orang di Kalsel. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa ngobrol santai aja lagi Mas Riko ya? Jadi record.